Perbuatan jahat Dewadatta. Biku Dewadatta adalah sepupu Buddha yang memiliki kesaktian tinggi, namun sayangnya tidak mencapai kesucian. Pada suatu hari, Dewadatta berpikir, akan kudekati Pangeran Ajatasattu dari Raja Gaha agar aku bisa meroleh kehormatan. Dengan kekuatan adi biasanya, ia beralih wujud dan mendadak muncul di pangkuan Pangeran Ajatasattu. Takut dan kagum, Pangeran Ajatasattu menjadi yakin pada Biku Dewadatta. Mulai sekarang Bante adalah penasihat dan pelindungku. Setelah memperoleh dukungan pangeran, ambisi Biku Dewadatta kian besar. Bante Gautama, sudah lanjut usia. Sudah saatnya Bante menyepi, biarlah saya yang memimpin Sangha. Demikian kata Dewadatta. Buddha menjawab, kepada Sariputta dan Mahamonggalana pun Sangha ini tak kuserahkan, apalagi kepada pefoya-foya sepertimu. Maka dengan penuh dendam, Dewadatta pun melancarkan siasat berikutnya. Pangeran layak menjadi raja. Singkirkan ayahmu, Raja Bimbisara. Sekarang aku akan menghabisi Buddha. Demikian katanya kepada Pangeran Ajatasattu. Kemudian ia meminjam pasukan pemanah Pangeran Ajatasattu. Sasaranmu adalah Petapa Gautama. Dia biasanya lewat di jalan ini pada waktu ini. Dia menyusun rencana pembunuhan berantai agar pemanah tadi tak akan membocorkan dirinya. Pemanah tadi akan membunuh 2 pemanah, dan 2 pemanah akan dibunuh 4 pemanah, dan 4 oleh 8 pemanah. Pemanah tadi malah dialih yakinkan oleh Buddha. Buddha berkata kepada pemanah, pergilah dan jangan lewat jalan ini, tapi lewat jalan sebelah sana. Buddha pun mengalih yakinkan para pemanah lainnya, sehingga mereka pun semuanya selamat. Betapa geramnya Dewadatta. Ini tak akan selesai sampai di sini. Dewadatta pun melancarkan aksi berikutnya untuk melukai Sang Buddha. Mengetahui kebiasaan derma makanan Buddha, Dewadatta menggulirkan aksinya. Dia menggulingkan batu besar ke arah Sang Buddha yang sedang lewat dan berharap batu itu akan menimpa Sang Buddha. Namun aksinya itu hanya bisa melukai kaki Sang Buddha saja. Berikutnya, Dewadatta meminta pawang agar membuat gajah buas Nalagiri menjadi mabuk dan melepaskannya ke pasar ramai tempat Buddha akan lewat. Gajah Nalagiri pun ngamuk sebisanya, dan Biku Ananda berusaha melindungi Buddha. Namun dengan kekuatan adi biasanya, Buddha muncul di hadapan gajah Nalagiri dan menaklukkannya dengan pancaran cinta kasih, sehingga gajah Nalagiri pun menjadi jinak dan takluk.
Sejak insiden Nalakiri, semua orang mengetahui kekejaman Dewadatta. Ia kehilangan reputasi dan perlindungannya. Dewadatta kemudian berniat memecah belah sangha dengan mengajukan 5 aturan latihan tambahan. Tetapi Buddha berkata, para biku yang ingin menjalani 5 aturan itu dipersilahkan, namun itu tidak diwajibkan. Dewadatta memanfaatkan penolakan Buddha dan berhasil menggalang banyak biku muda menjadi pengikutnya. Kemudian Buddha mengutus 2 siswa utamanya. Sang Buddha berkata, kasihan para biku pengikut Dewadatta. Sariputta, Mahamoggallana, bimbing mereka agar kembali ke jalan yang benar. Kedua siswa utama Sang Buddha mendatangi Dewadatta. Dewadatta mengira sepasang siswa utama meninggalkan Buddha dan mau mengikutinya. Selamat datang, sahabat. Mari bantu saya membimbing para biku ini. Saat Dewadatta istirahat, sepasang siswa utama meyakinkan para biku agar kembali kepada Sang Buddha. Namun, ketika bangun, Dewadatta terguncang saat menyadari apa yang terjadi. Dia pun menjadi sakit berat. Setelah 9 bulan sakit berat, Dewadatta berbisik kepada Biku Gokkalika. Selama ini saya salah. Saya sangat menyesal. Hantar saya untuk memohon maaf kepada Buddha. Namun, Sang Buddha berkata, Dewadatta tidak akan berhasil menemui saya. Ketika Dewadatta tiba di kolam dalam wihara hutan bambu, ia bangkit hendak minum. Saat itulah bumi menelan Dewadatta atas segenap perbuatan jahatnya. Dewadatta mengucapkan pertobatan di akhirnya. Dengan tulang belulang ini, dengan napas tersisa ini, aku berlindung pada Buddha yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia. Dan dia pun tertelan ke dalam bumi. Sang Buddha berkata, biku ataupun perumah tangga, ia yang lalai akan lahir di alam derita. Dewadatta telah lahir di neraka Awici. Namun, kelak 100.000 kalpa kemudian, ia akan lahir menjadi Pacceka Buddha bernama Atisara. Di dunia ini ia tersiksa. Setelah mati, ia tersiksa. Pelaku keburukan tersiksa di kedua alam. Ia tersiksa. Aku telah berbuat buruk. Ia kian tersiksa setelah pergi ke alam menyedihkan. Kisah ini adalah kisah nyata pada waktu zaman Sang Buddha dulu. Kira-kira 2500 tahun yang lalu gitu. Kasihan ya Dewadatta, 100.000 kalpa di dalam neraka Awici. Lama sekali. Mungkin saat ini pun masih di sana. Tahun 2022 masih di neraka Awici. Tidak terbayangkan betapa lamanya di sana. Makanya berhati-hatilah dalam perbuatan. Jangan berbuat jahat.
Berbuatlah hanya kebaikan saja, agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik, seperti Dewa Data nyemplung di neraka Awiji. Jangan sampai deh, berbuat kebaikan saja ya. Ingat kebaikan, berbuat baik, dan berbuat baik terus. Kamu pasti bisa. Oke, sampai di sini dulu ya cerita Mama. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye-bye. See you. Dadah.